Terima kasih, Anda masih bersama kami Daminus Aku dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagai orang beriman tentu kita sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi harus disandarkan kepada Al-Quran. Tentu saja juga dengan makna-makna kehancuran. Lantas bagaimanakah sesungguhnya makna kehancuran yang disandarkan kepada Al-Quran? Kiai Syarif Manaji, silakan. Terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang kita berharap semoga negeri kita senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan kedamaian. Tetapi rasanya tema ini juga menjadi sebuah perhatian yang kita kudu jadikan waspada kita. Karena sebab-sebab kehancuran sebuah negeri itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat ke-13 secara global. Ini dia sebabnya. Nanti rinciannya ada pada ayat-ayat lain. Ketika Allah menceritakan bahwa dia telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dua hal ini menjadi sebuah sebab yang disampaikan dalam surat Yunus, bahwa Allah menginformasikan kepada kita, dan sungguh kami telah binasakan umat-umat terdahulu dari lantaran mereka sudah kelewat berbuat zalim, telah banyak berbuat aniaya. Kan nggak mungkin orang miskin bisa berbuat aniaya kepada orang kaya. Yang bisa berbuat aniaya yang orang kaya kepada orang miskin. Kan nggak mungkin rakyat berbuat aniaya kepada pemimpinnya, kepada rajanya. Rajanya biasanya yang zalim. Jemaah, dan yang kedua adalah waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu. Datang utusan-utusan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, bukti-bukti kekuasaan Allah. Mereka nggak beriman, malah dimusuhin ulama-ulamanya. Kalau bahasa sekarang dikriminalisasi. Bagaimana kemudian Nabi Lut mendapatkan penjagaan dari Allah? Engkau menyakiti Nabi Lut, maka kemudian ditenggelamkan semuanya. Engkau menyakiti hati Nabi Nuh, semuanya tenggelam dengan air yang banjir yang begitu besar. Engkau sakiti Nabi Saleh, maka engkau binasa karena Allah kirimkan suara yang memekikkan telinga dan mati semuanya. Dan ketahuilah bahwa Nabi SAW bersabda bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Saya ingin kita tidak menghakimi siapapun di majelis ini, tetapi Al-Quran bercerita dan kebenarannya tidak terbantahkan. Hati-hati engkau yang punya kekuasaan kalau kelewat zalim. Rakyat yang terzalimi itu mendapatkan pembelaan dari Sang Pencipta. Hati-hati engkau orang kaya yang berlaku semena-mena dan bahkan tidak peduli untuk menolong mereka yang dalam keadaan susah. Bahwa itu sumber bencana. Hati-hati engkau para penjilat yang mempengaruhi pemimpin-pemimpin negeri dimanapun negeri itu berada. Karena Al-Quran bilang bahwa bukan cuma Fir'aun yang salah, tapi ada pembesar-pembesar yang di sekitar Fir'aun yang memprovokasi dan pembisik-pembisik yang menyebabkan Fir'aun
berbuat kemudian menentang Nabi Musa. Al-Quran bercerita. Ini juga menjadi sebuah informasi. Hati-hati kau menjadi pemimpin. Jangan-jangan orang-orang di sekitarmu bermanis muka demi untuk mencelakakan dirimu. Para ajudan dari mereka orang-orang yang dilayani, orang-orang yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan. Dan hati-hati engkau para ulama yang mulutmu terkatup membisu, matamu melihat tetapi kau tidak memastikan tentang apa yang kau lihat. Al-Quran bercerita, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dia diem, padahal dia tahu dalilnya itu salah, jangan dikerjakan. Dia tahu dalilnya itu sebuah kedurhakaan, sebuah kezaliman. Kau sandang pakaian sebagai orang yang mengetahui tentang agama, tetapi kau diam, tak berbuat saat ada kezaliman di hadapanmu, karena kau takut jabatanmu akan dirampas. Ini kata Al-Quran sebab hancurnya sebuah negeri. Rasanya kita perlu belajar kepada seorang ulama besar yang bernama Sufyan Tsauri. Mas Agung, beliau satu waktu sholat di belakang khalifah. Kemudian khalifah ini lagi sholat, dia berani-beranian melintir-melintir kumisnya. Jawara aja kalau melintir kumis lagi di tempat tongkrongan, lagi ngopi, lagi makan bakso. Kan tukang bakso lagi ngetren. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini ada khalifah yang dia muterin kumisnya. Lagi sholat, ditegor sama Sufyan Tsauri. Kau permainkan sholatmu, nanti di yaumil qiyamah sholatmu dilemparkan itu ke mukamu sendiri. Marah nih khalifah, dia punya kuasa, kemudian disuruh untuk dieksekusi, maaf, digantung. Besoknya mau digantung, Sufyan Tsauri masih tidur pulas. Kalau tadi kan pengembala kambing, dia tidur pulas karena dia tahu menyampaikan kebenaran adalah sebuah perintah dari Yang Maha Rahman. Kendati pun itu di depan orang yang berkuasa. Jemaah, sampai Sufyan bin Uyainah dia nangis sedih, dia punya saudara dalam perjuangan dakwah akan digantung. Jemaah, apa yang terjadi? Sufyan Tsauri kemudian berdoa, ya Allah, binasakan orang yang akan membinasakanku. Orang yang berjuang di jalan Allah, dia punya lisan langsung menembus arsy. Dan kemudian itu khalifah mati seketika beserta pembesar yang ada sekelilingnya. Semoga Allah jagain negeri ini dan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang dijagain oleh pemilik semesta. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Tentunya kita akan perdalam lagi dalam dialog kita selanjutnya, masih bersama kami Damai Indonesiaku.